Sus haji itu kan muncul karena keresahan ya para tamu-tamu Allah, para jamaah haji saat itu. Indonesia itu quote and quote nggak fair terhadap jemaah haji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cocok nih. Jadi setiap hari jam 19:30 gitulah. Ini ada Satgas Kritik di tv1news.com. Pakai .com ya? Oh nggak pakai .com. YouTube TV One News. Gitu aja. Jadi kalau teman-teman cari lagi ya saya munculnya jam 19 itu. Ini kita bahas tentang Caimin versus PBNU. Gimana ya? Jadi kan gini ya, Caimin itu dianggap oleh Ketua PBNU mau nyerang dirinya tuh dengan adanya Pansus Haji. Walaupun Pansus Haji ini sebetulnya secara resmi diluncurkan oleh DPR. Jadi anggota-anggota DPR yang lain, Pak Nusron, segala juga membela kehadiran Pansus Haji itu. Jadi dikatakan bahwa Pansus Haji ini bukan untuk menyerang PBNU atau bukan untuk menyerang Ketua PBNU. Jadi Ketua PBNU ini seru juga. Dia bilang, karena apakah ini untuk menyerang saya? Karena saya kakaknya, adik saya Menteri Agama gitu ya. Nah itu berkali-kali tuh diucapkan, gak lebih dari cuma sekali tuh. Dia apa sih maksudnya pengen ngasih tahu gitu kalau satu keluarga punya jabatan, kakaknya punya PBNU, ketua PBNU, adiknya jadi Menteri Agama gitu. Saya sih menghormati NU ya, karena dari kecil juga lingkungan saya lingkungan NU tuh. Guru ngaji saya juga NU. Ada dua sih sebetulnya, kalau masjid dekat rumah itu NU, masjid dekat rumah juga Muhammadiyah juga ada. Jadi saya tuh mulai paham NU dan Muhammadiyah tuh sebetulnya gara-gara jumlah rokaat sholat taraweh. Yang 1, 2, 3, yang 1, 11. Yang NU 23, yang 11 yang Muhammadiyah. Itulah awalnya saya memahami bahwa ada NU dan Muhammadiyah. Nah tapi balik lagi ke sini nih. Saya tuh bingung juga sih sebetulnya pas Ketua Umum PBNU ini dilantik ya. Saya tuh senang juga dikatakan bahwa PBNU itu tidak akan berpolitik. Tapi gara-gara kemudian mengomentari Pansus Haji, kok jadi saya melihatnya kok jadi kayak berpolitik lagi ya. Pansus Haji itu kan muncul karena keresahan ya para tamu-tamu Allah, para jamaah haji saat itu yang merasa perlakuan pemerintah Indonesia itu quote and quote nggak fair terhadap jemaah haji itu. Maka kemudian supaya lebih benar lagi pengorganisasian haji, dibuatlah Pansus Haji di DPR. Yang ini kemudian memicu perdebatan di kalangan masyarakat yang dipicu oleh komentarnya Yai Ketua Umum PBNU. Nah, mudah-mudahan ini sih bisa ya cepat selesai lah. Antara seperti ada persaingan antara PKB dan PBNU. PKB menurut saya sih saat ini sudah berhasil menjadi sebuah partai politik dewasa nasional yang walaupun dicitrakan dekat dengan NU, tapi kehadirannya di masyarakat dianggap sebagai partai politik yang nasionalis. Jadi saya harus acungi jempol juga kepada Caimin nih, Gus Ami ya, Muhaimin Iskandar yang berhasil membawa PKB ke ranah selanjutnya. Dan sebagai partai politik, PKB ini seingat saya tidak pernah absen dalam atau di
posisi yang dianggap tinggi. 5 besar kalau saya nggak salah. Di pemilu 2024 kemarin, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB nomor 4. Ini luar biasanya. Dan kemudian kan banyak desas-desus tuh ya, tentang bagaimana hubungan Caimin dan Pak Gus Dur gitu. Ada yang bilang nggak baik, ada yang bilang baik. Tapi ada salah satu cerita yang saya dapat ya. Nah ini kalau cerita ini salah ya, atau kurang tepat, ini kita undang teman-teman PKB ya, atau teman-teman NU atau Gus Durian ya, untuk menjelaskan nih kira-kira cerita ini benar nggak nih. Jadi waktu itu ceritanya pengurus PKB ada yang nggak suka nih terhadap kepemimpinan Caimin sebagai ketua umum. Akhirnya mereka berembuk menghadap Gus Dur. Cerita gini, Gus, kami nggak setuju kalau Caimin menjadi ketum. Sebaiknya diganti aja Caimin. Gus Dur waktu itu bilang, oke. Ya, Gus Dur kan nggak pernah repot ya, dia oke aja. Laporlah nih orang-orang, menghadaplah atau bertemulah dengan Caimin. Caimin, kata Gus Dur, Anda mesti mundur sebagai ketua PKB. Caimin bilang gini juga, karena orangnya mengikuti kata Gus Dur, jadi mirip-mirip Gus Dur tuh Caimin. Nggak repot juga, nggak mau repot juga. Oh ya udah, kalau gitu oke. Tapi surat pengunduran dirinya saya bawa sendiri ya. Wah, yang lain-lain tuh yang pengen Caimin mundur, oke. Datanglah mereka menghadap Gus Dur. Nah, Caimin ketemu Gus Dur. Caimin bilang begini, Gus, ini surat pengunduran diri saya karena kata teman-teman saya mesti mundur. Kasih ke Gus Dur. Gus Dur nerima. Oke, saya terima surat pengunduran dirinya. Nah, tapi kan ketua umumnya nggak ada. Nah, PLT-nya atau pejabat sementara ketua umumnya saya tunjuk, ini kata Gus Dur nih, saya tunjuk Muhaimin Iskandar sebagai PLT-nya. Nah, tuh. Canggih kan Gus Dur? Sekarang hubungan antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar menurut saya yang tahu tuh cuma mereka berdua tuh. Jadi itu tuh canggihnya. Orang bilang Gus Dur tuh gak suka Muhaimin, desas-desusnya. Tapi kenyataannya begitu Muhaimin mau mundur, PJ-nya tetap Muhaimin Iskandar kata Gus Dur. Dan setahu saya Muhaimin Iskandar sangat menghargai Gus Dur dan sangat menghormati Gus Dur. Nah, balik lagi ke isu ini antara PBNU dan PKB. Menurut saya sebaiknya maklumat ketua umum PBNU waktu itu yang tidak menginginkan PBNU masuk ke ranah politik sebaiknya tetap dijaga. Karena itulah kekuatan PBNU, ngurus umat supaya lebih baik. Nah, jadi biarkanlah partai politik ini berkembang sedemikian rupa dan bisa mewarnai perpolitikan Indonesia dan membawa kesejahteraan. Bukan hanya bagi warga Nahdien, tapi juga bagi rakyat seluruh Indonesia. Jadi perseteruannya sebaiknya dihentikan aja. Jadi rakyat bingung. Mau saya biarin aja lah pansus haji itu berjalan semestinya sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Nggak ada kaitannya dengan adiknya Yai, ketua PBNU menurut saya sih. Lagi pula daripada ngurus adik, mohon maaf ya, kan udah dapat konsesi tambang. Itu konsesi tambangnya diurus biar bisa bermanfaat untuk rakyat banyak. Kalau PKB biarin aja, pansus haji di DPR biarin aja. Kalau ternyata ujung-ujungnya Pak Prabowo nggak mau make Menteri Agama Pak Yakut jadi Menteri Agama lagi, ya itu haknya Pak Prabowo. PBNU umat aja, tambang juga boleh, gitu aja. Terima kasih. Semoga lebih damai karena NU itu kan umatnya banyak. Kalau tuanya adem-adem, kita juga semua adem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.